Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas soal fisika kembali, yaitu tentang gaya gravitasi yang dialami oleh sebuah benda karena dipengaruhi oleh dua buah benda yang lain. Oke, kita langsung ke soalnya ya. 3 buah bola besi bermasa M1 sama dengan 2 kg, M2-nya 1 kg, dan M3 4 kg. Terpisah dengan jarak seperti gambar. Hitunglah gaya gravitasi yang dialami oleh M2. Konstanta gravitasi universalnya itu 6,67 kali 10 pangkat min 11 Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. Ini gambarnya sudah terlihat bahwa M2 itu berada di antara M1 dan M3. Jarak antara M1 dan M2 itu 1 meter. Jarak M2 dan M3 itu adalah 2 meter. Langkah selanjutnya, kita membuat diketahui variabel-variabel yang ada pada soal. Nah, untuk soal ini yang saya kasih kode warna, ini adalah variabel-variabel yang diketahui ya. Kita mulai dulu, yaitu dari M1 ya, yaitu 2 kg. Kemudian ada M2, ini dia pada soalnya 1 kg. Ada M3, yaitu 4 kg. Kemudian jarak M2 dan M1, ini dia jaraknya adalah 1 meter. Jadi R21 adalah 1 meter. Jadi kalau R21 ini dibaca sebagai jarak dari benda 2 ke benda 1. Selanjutnya kita lihat jarak benda 2 ke benda 3 itu adalah 2 meter. Ini kita lambangkan dengan R23. Jadi sama dengan 2 meter ya. Ini ada konstanta gravitasi universalnya. Kita buatkan G sama dengan 6,67 kali 10 pangkat min 11 Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. Hitunglah gaya gravitasi yang dialami oleh benda 2 ya. Jadi di sini kita lambangkan sebagai F2. Selanjutnya kita mulai menggambar garis gaya gravitasi yang dialami oleh M2 ya. Kita mulai dari gaya gravitasi yang dialami oleh benda 2 yang diakibatkan oleh benda 1. Ini kita lambangkan dengan F21 yang arahnya ke kiri ya. Selanjutnya kita gambarkan garis gaya gravitasi yang dialami oleh benda 2 yang diakibatkan oleh benda 3. Ini kita sebut sebagai F23. Maka M2 ini akan mengalami gaya gravitasi sebesar, yaitu F2 sama dengan F23 dikurang dengan F21. Kenapa F21 ini bernilai negatif? Karena dia mengarah ke kiri ya. Selanjutnya kita mulai melakukan perhitungan. Jangan lupa tetap memperhatikan gambar yang telah dibuat. Kemudian variabel-variabel yang telah diketahui di depan tadi. Ya. Di depan tadi sudah kita ketahui bahwa F2 itu sama dengan F23 dikurang F21. Maka kita cari dahulu nilai F21 ya. Kita tuliskan rumus dasarnya terlebih dahulu. Ini dia. F21 sama dengan G M2 dikali M1 per F21 kuadrat. Dan untuk nilai variabel-variabel ini akan kita masukkan kecuali nilai G-nya. Nilai G nggak usah dimasukkan untuk mempermudah perhitungan. Jadi kita masukkan nilai G-nya di akhir saja. Lalu kita mulai memasukkan nilainya. F21 sama dengan G, M2-nya 1, M1-nya itu 2. Bisa dilihat di sini untuk nilainya ya. Kemudian R21 itu adalah 1 kuadrat. Kemudian kita kalikan, G-nya tetap
1 dikali 2 itu ada 2, 1 kuadrat adalah 1. Kita selesaikan ya persamaan ini, jadi 2 dibagi 1 dikali dengan G, sehingga F21-nya sama dengan 2G. Selanjutnya kita cari nilai F23. Kita tuliskan rumus dasarnya. F23 sama dengan G M2 dikali M3 per R23 kuadrat. Kita masukkan juga nilainya, kecuali nilai G. Sehingga F23 sama dengan G. M2-nya itu 1. M3-nya adalah 4. R23-nya itu 2 ya, kita kuadratkan. Kita mulai menyelesaikannya. 1 dikali 4 itu 4. 2 kuadrat itu 4 ya. G dikali 4 dibagi dengan 4, itu hasilnya adalah G. Jadi F23 itu adalah G. Kita masukkan ya nilai F21 sama dengan 2G dan F23 sama dengan G itu ke persamaan. F2 sama dengan F23 kurang F21. Kita masukkan ke persamaan ini. Jadi sehingga menjadi F2 sama dengan F23 ini kan sama dengan G. Kita gantilah F23-nya dengan G. Kemudian F21-nya sama dengan 2G. Maka kita ganti F21 dengan 2G. G dikurang 2G itu hasilnya adalah min G. Nah, langkah terakhir kita masukkan nilai G-nya ya. Berapakah nilai G-nya? Bisa kita lihat di sini. Ini dia, nilai G-nya adalah 6,67 kali 10 pangkat min 11. Ini. Kita masukkan sehingga F2-nya menjadi min 6,67 kali 10 pangkat min 11. Tanda min ini menyatakan bahwa M2 ini tertarik ke arah M1 ya. Saya kira cukup penjelasan saya kali ini. Kalau ada pertanyaan boleh ditulis di kolom komentar. Ataupun jikalau ada penjelasan saya yang keliru, boleh juga diberikan kritik dan saran di kolom komentar dalam catatan menggunakan tata bahasa yang sopan dan santunnya. Sekian dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.